Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk menunaikan semua perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dalam khutbah Jumat, khatib selalu mengingatkan pentingnya bertakwa kepada Allah. Khatib selalu mengingatkan sesungguhnya perjalanan dunia ini akan berakhir. Sesungguhnya batas usia yang diberikan Allah juga akan berakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tangan kita semakin lama bertambahnya hari tidak semakin kuat tapi semakin lemah, mengingatkan kepada kita sesungguhnya agar jangan sampai kita terlalu erat menggenggam dunia. Sesungguhnya dunia akan kita lepaskan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, beliau menyampaikan sebuah nasihat. Inna masyaqqatat ta'ah tadhhabu wa yabqa thawabuha. Sesungguhnya kesulitan dan kepayahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu akan sirna dan akan tetap pahalanya dan balasannya. Wa inna lazzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa 'iqabuha. Dan ketahuilah sesungguhnya kenikmatan maksiat itu akan sirna dan akan tetap terus siksanya atau balasan buruknya dan dosanya. Maka dari itu kun ma'allahi wa la tubali. Jadikan Allah selalu bersamamu dalam setiap aktivitasmu. Sebutlah Allah dalam setiap aktivitasmu. Mulailah seluruhnya dengan menyebut asma Allah. Dengan begitu engkau akan senantiasa diberkahi Allah, akan diberikan kasih sayangnya dan rahmatnya. Dan jangan engkau hiraukan apapun yang terjadi kepadamu, karena sesungguhnya Allah sedang bersamamu. Wa mudda yadaika fi dhulumatil layali. Dan bentangkanlah kedua tanganmu dalam gelapnya malam. Wa qul ya Rabb. Dan katakanlah ya Allah, innad dunya la tatibu illa bidzikrik. Ya Allah, sesungguhnya dunia tidaklah sempurna kenikmatannya tanpa zikir kepadamu. Walal akhiratu illa bi'afik. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat tidaklah enak, tidaklah baik tanpa ampunan darimu. Walal jannatu illa biru'yatik. Dan tidaklah sempurna kenikmatan surga tanpa melihat memandang wajahmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian beliau melanjutkan, safih wa samih wa da'il khalqa lil khaliq. Agar mencapai rahmat Allah, agar dunia ini menjadi ringan dan dimudahkan Allah segala urusannya, salah satunya adalah safih wa samih. Maafkanlah, toleransilah, maklumlah kepada saudara-saudaramu, kepada temanmu, kepada kerabatmu, kepada semua makhluk Allah, dan serahkanlah urusan mereka kepada Allah Al-Khaliq. Wala waf'alil khaira mahma istasghartahu fa innaka la tadri ayyu amalin yudkhilukal jannah. Dan lakukanlah kebaikan meskipun itu engkau anggap kecil atau ringan, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui amalan apakah yang dapat memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita sadar dan faham sesungguhnya dunia ini adalah sebagai sarana perjalanan menuju kepada ridha Allah. Apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana umur kita akan berakhir, maka dunia ini pun juga akan berakhir. Ada masanya akan selesai, yang itu kita namakan sebagai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di juz 30, hampir satu juz, semua surat menggambarkan bagaimanakah kejadian hari kiamat, yang itu menunjukkan, memberikan kita pemberitahuan agar kita tahu bahwa sesungguhnya dunia ini yang boleh jadi banyak orang berbahagia berlebihan, atau boleh jadi ada orang yang terlalu susah berlebihan, padahal sesungguhnya tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini, baik umur kita maupun dunia yang kita tempati ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimanakah kejadian hari kiamat dalam surat Al-Infitar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Ketahuilah hari kiamat itu, berakhirnya dunia itu gambarannya sebagaimana Allah sampaikan. Ketika langit-langit itu terpecah belah. Wa idzal kawakibun tasarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan-lautan ditumpah ruahkan isinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal quburu bu'sirat, yang mana pada hari kiamat itu nanti akan terjadi peristiwa orang-orang yang dikuburkan akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkenaan dalam hal ini Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya ma bainan nafkhataini arba'un. Sesungguhnya antara berakhirnya dunia dengan dibangkitkannya manusia dari kuburnya itu berjalan 40. Tetapi rawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak bisa memastikan apakah 40 hari ataukah 40 tahun. Lalu setelah itu summa yunzilullahu ma'an fayambutuna minhu kama yambutul baqal. Lalu kemudian setelah 40 itu Allah menurunkan air dari langit, yang mana dari langit itu Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan seluruh makhluk-makhluk yang telah dikubur kembali seperti semula, sebagaimana tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran itu tumbuh dari tanahnya. Walaisa minal insani syai'un illa yabla. Tidaklah tersisa dari satupun manusia yang telah dikubur kecuali illa azman wahida, kecuali satu tulang, bahwa ajabuz zanab, yaitu tulang ekor, yaitu tulang paling ujung dari tulang punggung. Wa minhu yurakabul khalaq, dari tulang ilinah manusia akan dikembalikan, dirangkai seperti semula ketika dia hidup di dunia. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ma yub'atsu kullu man mata ala ma mata alaihi. Sesungguhnya manusia dibangkitkan Allah dari kuburnya sebagaimana ia ketika dimatikan oleh Allah ketika di dunia. Barang siapa ketika dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beriman, maka ia pun dibangkitkan dalam keadaan beriman. Tetapi ulama sebagian berpendapat sesungguhnya barang siapa yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sujud, maka ia pun akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian dalam surat Al-Infitar Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka pada saat itulah manusia akan sadar apa saja yang telah ia lakukan dan apa saja yang telah ia lalaikan, dia tinggalkan dari ketaatannya ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia ketika hidup di dunia Rasulullah gambarkan sebagai orang-orang yang tidur terlena tidak sadar, tapi ketika mati itulah baru akan sadar mengetahui yang sesungguhnya. Sama juga ketika manusia telah dibangkitkan Allah dari kuburnya, Allah beritahukan kepada kita bagaimana gambarannya, yaitu manusia akan kembali sadar apa saja yang telah ia lakukan, yang telah ia perbuat, dan apa saja yang dia tinggalkan dari ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini manusia akan mengetahui wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapapun yang ringan amal baiknya, yang sedikit amal baiknya, maka sesungguhnya neraka adalah tempatnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka sesungguhnya siapapun yang banyak amal baiknya, yang banyak amal ketaatannya, maka sesungguhnya ia akan dalam kehidupan yang baik yang ia ridhai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an. Dalam sebuah surat yang lain Allah berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fahum fi jahannam khalidun." Orang-orang yang sedikit amal baiknya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi, dan mereka adalah orang-orang yang akan menempati neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya,
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kalau sudah begini kejadiannya, kalau sudah begini gambarannya akhir hidup manusia, akhir dunia dan seisinya, maka apalagi yang membuat kamu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang membuat engkau bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa sayakhlullahu bihi yaumal qiyamah." Tidaklah besok kalian semuanya, satupun dari kalian besok nanti pada hari kiamat akan berada berduaan dengan Allah saja. Dan Allah fayaqulu lahu, Allah bertanya kepadanya, "Ya ibna Adam, wahai manusia ibnu Adam, madza gharraka bi?" Apa yang buat engkau lalai dan menduakanku, yang mengakhir-akhirkan perintahku? Wa madza amilta bima alimta, dan apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu yang engkau miliki? Wa madza ajabtal mursalin, dan apa yang telah engkau lakukan, yang telah engkau kerjakan untuk memenuhi panggilan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat itu Allah gambarkan dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu sungguh mulut-mulut terkunci, tidak dapat menjawab pertanyaan Allah, karena yang menjawab pertanyaan Allah adalah kakinya, yang menjabat adalah tangannya, atas apa yang telah ia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung surat Al-Infitar Allah Subhanahu wa taala menggambarkan terakhirnya, wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang kau ketahui dengan hari kiamat, hari akhir dunia seisinya? Wa ma tsumma ma adraka ma yaumuddin. Lalu kemudian apa yang kau ketahui tentang hari kiamat, hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari kiamat, hari pembalasan adalah hari di mana manusia tidak dapat memiliki, menguasai jiwanya. Semuanya yauma idzil wal amru yauma idzil lillah. Pada saat itu seluruh keputusan baik tidaknya, nikmat atau celakanya manusia hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita semuanya memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidaklah semakin bertambah hari kecuali semakin dekat kita kepada ajal kita untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya, memberikan ridhonya, dan tidaklah mengakhiri hidup kita kecuali dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.